Oh, 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 oh. Apa ini guys? Apa ini monster? Wah, aku kena tintanya. Dia menyemprot tinta. Oh, iya. Apa kabar guys? Hari ini episode gabungan yang keren untuk tim Brave Wilderness. Bersama dua pakar kelautan favorit aku di dunia ini. Di sini ada Aaron Sanchez. Kamu pasti pernah lihat Aaron di beberapa episode di belakang. Dan temanku Pat Spain, seorang ahli biologi kelautan yang juga melakukan hal gila dengan makhluk laut. Hari ini kita di California untuk mencari beberapa makhluk keren. Aaron, spesies apa yang kita bisa dapat di sini? Target utama kita hari ini adalah siput laut California Selatan. Oke, Pat, kamu seneng banget ya? Ya, aku gak sabar. Oke, suhunya sempurna dan air akan segera surut. Aku bawa jaring dan juga wadah kecil. Semua yang ditangkap akan dikembalikan lagi. Ayo kita menangkap hewan laut. Mario, menurutmu gimana? Kamu siap? Aku akan tetap waspada. Ini seperti berburu di malam hari. Aku suka itu, pergi ke hutan mencari makhluk hidup di malam hari. Ini sama aja, tapi bedanya cuma di siang hari. Dan kita nggak tahu bisa dapat apa. Mantap. Hari ini kamu pakai sandal apa? Aku pakai Kins. Oke. Kamu dapat anemon? Oh wow, oh ya. Oh, ini keren sekali. Mereka ini pemakan filter kecil yang keren. Mereka punya tentakel penyengat, tapi ketika disentuh seperti ini, secara teknis aku tersengat. Tapi rasanya seperti menyentuh velcro. Oke, masih banyak ini. Kami berusaha keras untuk menemukan kelinci laut hitam raksasa. Tahu nggak sih, ini mungkin salah satu contoh di mana orang seperti Kaori, apa kamu selalu dapat hewan? Dan jawabannya tidak selalu dapat. Dan kita berusaha keras untuk memastikan kalau kami mendapatkan spesies yang kami cari. Aku ingin Pat melihat salah satu kelinci laut hitam raksasa ini. Tapi mungkin itu tidak akan terjadi hari ini. Kami nggak selalu balik batu. Membalik batu biasanya tidak selalu bisa dapat kelinci laut hitam raksasa. Ini kelinci laut coklat. Apa ini guys? Apa ini monster? Wah, aku kena tintanya. Ini menyemprot tinta. Aku cuma mengangkat hewan ini dan aku sudah terkena tintanya. Ini sangat gila. Hei, ada siput coklat sini. Hewan ini besar banget. Jadi kalau kita bicara siput laut di California, spesies ini secara teknis adalah yang terbesar kedua. Dan percaya nggak percaya, yang hitam itu tidak bertinta. Jadi mekanisme pertahanan yang kau lihat sekarang di sini ini akan membantu kelinci laut ini menjadi kurang diinginkan oleh predator. Aku nggak percaya ukuran kedua siput ini. Ini benar-benar gila. Ini hampir sebesar kelinci laut hitam raksasa. Nah, sekarang coba kalian lihat mondos ini. Oke, Pat, coba kamu ke sini. Baiklah. Coba kamu lihat air di bawah sini. Oh, iya. Kurasa kamu bisa bayangin situasi yang kita hadapi di dalam wadah kecil itu. Ya. Oke, Pat, aku akan memperkenalkanmu kepada kelinci laut coklat. Hewan ini benar-benar raksasa. Ini terbesar yang pernah aku coba dapat. Lihat itu. Ini gila, kan? Oh, bro. Wah, kamu punya dua. Iya, aku dapat dua ini. Wow. Nah, ketika tadi aku samperin, kupikir tadi itu kelinci laut hitam raksasa karena mereka bersebelahan. Ku bilang, aku dapat. Lalu aku sadar kalau mereka kelinci laut coklat terbesar yang pernah kulihat. Dan tiba-tiba saja, aku terkena tinta. Jadi tinta itu berasal dari dalam. Iya. Begitu aku menyentuh yang ini, dia langsung ngeluarin tinta dan mungkin tidak akan keluar tinta lagi. Tapi, kamu bisa melihat warna airnya. Wow. Cukup liar, bukan? Iya, aku tidak pernah melihat itu di alam liar. Mereka ini sebenarnya hermaprodit, yang berarti mereka bisa memilih jenis kelamin yang mereka inginkan selama musim kawin. Dan ketika mereka bertemu, mereka memutuskan untuk kawin. Biasanya yang lebih kecil memutuskan kalau itu menjadi jantan, kan? Iya, betul. Iya, kamu benar. Betina lebih besar. Mereka sangat keren. Untuk makhluk yang tampak seperti alien ini, mereka itu sangat jinak. Mereka tidak menggigit, tidak menyengat. Mereka juga tidak beracun. Mereka cuma ngeluarin tinta. Tapi selain itu mereka tampak seperti jelly raksasa bergelantungan di tangan. Ini hewan yang sungguh-sungguh cantik. Oke, ini batu yang sangat mudah dibalik. Aku punya firasat bagus kalau aku membaliknya, pasti ada sesuatu di bawahnya. Mungkin kepiting, tapi siapa tahu. Bisa jadi gurita, jadi kita akan coba. Dan iya, ada banyak kepiting hijau di bawah sana. Kurasa kepiting pantai bergaris. Oh, sini kawan. Dan mereka lumayan cepat. Sini kamu. Aku butuh kamu. Dapat. Ini adalah kepiting pantai bergaris. Hewan kecil yang lucu. Dia menggigit jariku. Dia menggigit ujung jariku. Oke, mending kita lepaskan aja. Ya. Oke, ayo kita lepaskan aja. Aku akan ingat ini. Nah, pergi sana. Kalau digigit kepiting, kalian taruh aja di air. Nanti dia akan lepas. Ayo kita lihat apa airnya sudah ketemu sesuatu.
Gimana taktiknya untuk menemukan seekor gurita? Seperti itu di situ. Ya ampun, kamu bisa benar-benar tepat ini. Bro, ini gila. Ini benar-benar pas banget. Membalik satu batu dan kamuflase itu gila. Oke Aaron, tunjukkan kepada yang nonton di mana gurita itu berada. Coba lihat itu. Wow. Momennya bisa pas banget ini. Ini gila. Lihat, warnanya berubah. Hey guys. Mantap, betapa lucunya ini. Pat, kita punya sesuatu yang bagus untukmu. Oke, ayo lihat. Wow. Ini seekor gurita. Ya betul. Astaga, apa ini gurita bintik 2? Wow. Aku tidak pernah dapat gurita sebelumnya. Oh, ini gurita pertamamu ya? Ini gurita pertamaku di alam liar. Aku pernah bekerja dengannya di penangkaran sebelumnya. Astaga. Aku pernah dapat cumi-cumi. Tapi cephalopoda hanyalah beberapa hewan favoritku di dunia. Begitu dan... Oh, wow. Ini gila. Aku gak percaya kita menemukannya di sini. Bisa diambil? Bisa, boleh. Hewan ini cukup lembut dibandingkan yang pernah kutemui sebelumnya. Penghisap kecil itu terasa agak gila ya. Ini rasanya menempel di jari. Ayo, ayo. Wah, lihat ini. Wow, mimpi jadi nyata. Jujur, mimpiku jadi kenyataan ini. Itu keren banget. Bentuknya itu kayak cantik dia. Wow. Kamu bisa lihat dua bintik biru itu yang sangat jelas. Makanya disebut gurita bintik 2. Yang gila itu gurita bisa menjelajah labirin. Mereka bisa saling mengajari. Mereka benar-benar pintar untuk hewan sekecil dan berumur pendek. Oke. Kamu berdarah itu. Apa iya? Ada yang gigit ya? Oh, ini ada lintah di tanganku. Nah, biarin. Baiklah, terus gimana? Kembalikan ini ke kolam pasang surut lalu kita lanjut mencari? Oke. Dan dia pergi. Sampai jumpa. Wow, ini bulu babi pertamaku, bro. Hahaha. Oke, jadi kamu bisa menemukan bulu babi hijau timur, tapi ini bulu babi ungu. Duri-duri kecil ini adalah yang mereka gunakan untuk bergerak. Dan kamu akan lihat beberapa dari mereka mengumpulkan cangkang kecil dan menumpuknya di atas diri mereka sendiri untuk perlindungan dan kamuflase. Dan kalau dibalik seperti ini, kamu bisa lihat mulutnya. Mulutnya ada di tengah tubuh mereka, persis seperti bintang laut. Mereka cukup berduri, tapi bukan sesuatu yang perlu kalian takuti. Ini gak bahaya, kecuali kamu menginjak ini tanpa sepatu. Itu baru sakit. Oke, aku kembalikan dia. Oke, kita akan menuju ke rumput laut di sana, karena itulah makanan kelinci laut hitam. Jadi mungkin kita akan ketemu satu. Itu tempat yang cocok. Wow. Jadi itu adalah Kiton. Oh, tidak. Gimana ini? Dapat bintang ular. Aku suka di sini. Aku sangat berterima kasih kepada Coyote karena mengajakku ke sini di tempat ini. Wow. Lihat itu. Aku habis kepleset, guys. Aduh, kakiku agak keseleo, tapi untungnya tidak patah. Badanku juga agak pegel ini. Oke, aku gak akan lompat-lompat lagi. Ini semacam siput. Sedikit geli dan melilit jariku. Aku dapat gurita, guys. Coba lihat ini. Dia di balik batu. Coba lihat alien kecil ini berjalan di telapak tanganku. Oke, ini akan kulepas. Terima kasih banyak, bro. Jadi kami menghabiskan banyak waktu untuk mencari kelinci laut hitam raksasa di sini. Tapi kami cuma ketemu kelinci laut coklat. Jadi yang ini benar-benar raksasa. Kalian mungkin pernah dengar ungkapan, seekor burung di tangan mengalahkan 2 di semak-semak. Dalam hal ini, maksudku 2 kelinci laut coklat mengalahkan 1 kelinci laut hitam yang masih ada di kolam pasang surut sana. Dan ketika keduanya digabungkan, ditaruh bersebelahan seperti ini, ukurannya sama besarnya dibanding kelinci laut hitam. Cukup keren di sini di pantai barat Amerika Serikat, California. Kami punya kelinci laut, spesies siput laut terbesar, kelinci laut coklat, dan tentu saja kelinci laut hitam. Tapi kami belum dapat, tapi sayangnya tempat parkirnya jauh di sana. Jadi kita coba kapan-kapan lagi ya. Terima kasih udah bergabung hari ini. Pat Spain dan Aaron Sanchez, juru kunci pantai barat dan pantai timur di dunia kolam pasang surut. Aku Coyote Peterson, tetap berani Dan tetap liar. Sampai jumpa di petualangan selanjutnya. Oke, ayo kita kembalikan siputnya ke laut dan semoga kita bisa ketemu yang gede. Ya, kita sudah kembali di mana kita memulai. Dan sayangnya kita masih nggak nemu yang hitam. Tapi tidak apa-apa.
Kami selalu kembali dan menemukan sesuatu yang baru. Tapi kita beruntung karena kita sudah menemukan gurita dan kelinci laut coklat. Dan sampai kita kembali lagi ke California, kelinci laut hitam akan menunggu kita. Tamat.